Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Laili Nur Aisyah SPD MPD selaku dosen mata kuliah bermain dan permainan anak yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi 4 dengan judul Ragam Permainan Anak sesuai perkembangan anak TK. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Citra Faridatun Nur Ilmiah dengan NIM akhir 044. Yang kedua Lina Nur Farida dengan NIM akhir 047. Yang ketiga Hayu Aulia Warda Setiawan dengan NIM akhir 049. Dan yang keempat Naila Yunia Sabila dengan NIM akhir 063. Di mana materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama yaitu definisi ragam permainan anak TK, yang kedua faktor yang mempengaruhi permainan anak TK, yang ketiga jenis permainan yang sesuai dengan perkembangan anak TK, dan yang keempat manfaat dan pentingnya ragam permainan anak TK. Untuk yang pertama, kita akan mendengarkan penjelasan tentang materi definisi ragam permainan anak untuk TK. Kepada rekan saya, Naila, waktu dan layar saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Naila Yunia Sabila dengan NIM akhir 063. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ragam permainan anak menurut pendapat Huizinga dalam bukunya yang berjudul Homo Ludens. Ia mendefinisikan permainan sebagai berikut. Permainan adalah suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas ruang dan waktu tertentu yang sudah diterapkan. Menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat seutuhnya, dengan tujuan dalam dirinya sendiri, disertai oleh perasaan yang tegang, gembira, dan kesadaran-kesadaran lain daripada kehidupan sehari-hari. Sedangkan secara bahasa, permainan berasal dari kata main, yang mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Selanjutnya bermain. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak untuk memperoleh kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bagi anak-anak, bermain bukanlah sebagai cara untuk main-main, akan tetapi bermain merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran, karena dalam bermain itulah anak dapat menerima banyak rangsangan. Selain dapat membuat dirinya senang, bermain juga dapat menambah pengetahuan anak. Berikut jenis-jenis permainan anak. Permainan anak terdiri dari permainan tradisional dan modern. Permainan tradisional yaitu permainan yang dilakukan oleh anak-anak dengan cara sederhana, baik dalam cara bermainnya, alat permainannya, bahasa yang digunakan, maupun peraturan yang sudah ditetapkan. Contoh-contoh permainan tradisional yaitu seperti congklak, petak umpet, gasing, sepak takraw, dan lain-lainnya. Sedangkan permainan modern yaitu permainan yang digunakan oleh anak yang sudah canggih. Alat yang digunakannya pun menggunakan mesin. Bahasa yang digunakannya beragam. Peraturan mainnya sudah ditentukan oleh sistem. Contoh permainan modern yaitu PlayStation, gadget, slime, squishy, atau yang lain-lainnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi permainan anak. Faktor yang mempengaruhi permainan anak yaitu yang pertama ada kesehatan, kedua kecerdasan atau inteligensi, ketiga jenis kelamin, keempat lingkungan keluarga atau orang terdekat, 5 lingkungan atau tempat tinggal dan bermain anak, dan yang terakhir yaitu status sosial dan ekonomi. Bermain merupakan kegiatan yang sangat disukai oleh anak-anak. Dalam kegiatan atau aktivitas anak pasti mengarah pada kegiatan bermain. Bermain dapat menciptakan rasa bahagia atau senang pada diri anak. Saat anak melakukan kegiatan bermain, tentunya memerlukan alat permainan.
Alat permainan yang diperlukan oleh anak-anak alangkah lebih baik yaitu alat permainan yang bersifat edukatif atau alat permainan yang dapat mendidik anak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permainan anak, yaitu yang pertama kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses permainan anak. Apabila anak yang sakit, tentunya akan mempengaruhi semua kegiatan atau aktivitas anak. Anak yang sakit pastinya tidak semangat dalam bermainnya, terlihat lesu, pucat, tidak aktif, dan lain-lain. Berbeda dengan anak yang sehat atau tidak sakit. Anak yang sehat atau tidak sakit dapat dilihat dari cara atau anak sedang melakukan kegiatan bermain. Ciri-ciri anak yang sehat yaitu anak yang aktif, lincah, antusias dalam kegiatan bermainnya. Kedua yaitu kecerdasan atau inteligensi. Dalam kegiatan bermain, anak yang memiliki kecerdasan lebih tinggi tentunya akan terlihat aktif, berimajinatif, berinovatif, cepat tanggap, dan mempunyai solusi dari permasalahan atau problem yang dihadapi dalam kegiatan bermainnya. Berbeda dengan anak yang memiliki kecerdasan kurang bahkan di bawah rata-rata. Mereka akan lebih lama menemukan solusi dalam suatu permasalahan tersebut. Bisa juga mereka memerlukan bantuan dari orang lain dalam memecahkan persoalan tersebut. Contohnya saat anak bermain puzzle. Anak yang mempunyai kecerdasan lebih tinggi, mereka akan lebih cepat dan tanggap dalam menata kepingan-kepingan puzzle sesuai dengan pola puzzle. Berbeda dengan anak yang memiliki kecerdasan rendah, mereka sedikit kesulitan dalam menata kepingan puzzle sampai membentuk karakter puzzle. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menata kepingan puzzle tersebut. Namun demikian, untuk anak yang memiliki kecerdasan rendah, hendaknya terus dilatih terus-menerus agar meningkatkan kecerdasan atau inteligensi dalam proses perkembangan anak. Dan yang ketiga yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin sangatlah mempengaruhi dalam kegiatan permainan anak. Misalnya, anak laki-laki lebih dominan bermain secara aktif atau lincah, seperti bermain sepak bola, lari-larian, petak umpet, dan lain-lain. Anak laki-laki juga menyukai karakter tokoh seperti superhero dan Superman. Tidak hanya itu, anak laki-laki menyukai permainan robot, mobil-mobilan, pedang-pedangan, dan lain-lain. Sedangkan anak perempuan lebih dominan dengan permainan yang pasif seperti masak-masakan, bermain peran menjadi princess, bermain boneka, bermain bola bekel, dan lain-lain. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang memiliki pandangan bahwa sosok perempuan haruslah bersikap anggun, halus, dan lembut. Namun hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan anak laki-laki lebih sehat dibandingkan dengan anak perempuan. Semua itu sama. Jika anak laki-laki lebih aktif atau lincah dalam fisiknya, sedangkan anak perempuan lebih dominan dengan inteligensi atau kecerdasan dalam bermain peran maupun pemecahan masalah. Yang keempat yaitu lingkungan keluarga atau orang terdekat. Pada lingkungan ini, keluarga menjadi faktor utama dalam mempengaruhi permainan yang dilakukan oleh anak. Apabila anak berada di lingkungan keluarga yang tepat, maka permainan yang diberikan akan membawa pengaruh yang positif dan begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, orang tua maupun orang terdekat haruslah memberikan perhatian yang ekstra dalam jenis permainan yang akan dimainkan oleh anak. Dan yang kelima yaitu lingkungan atau tempat tinggal dan bermain anak. Lingkungan merupakan tempat anak dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan teman sebayanya. Lingkungan juga dapat mempengaruhi dalam ketersediaan alat dan jenis permainan anak. Anak yang tinggal di lingkungan kota, mereka lebih dominan dengan permainan modern seperti gadget, Lego, berenang di waterpark, bermain wahana mobil-mobilan, dan lain-lain. Sedangkan di desa, minim sarana prasarana hiburan, anak di desa lebih memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar atau alat permainannya masih bersifat tradisional, misalnya berenang di sungai, bermain congklak, membuat perahu dari kertas, membuat mobil-mobilan dari kardus bekas, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu status sosial dan ekonomi. Anak yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi, mereka akan terpenuhi fasilitasnya dan alat permainannya bersifat modern. Berbeda dengan anak yang status sosial dan ekonominya rendah. Mereka cenderung permainannya masih bersifat tradisional dan lebih memanfaatkan barang bekas yang ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya Lina Nur Farida dengan NIM akhir 047. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis permainan yang sesuai dengan perkembangan anak. Dalam suatu permainan tentunya mempunyai kesesuaian tersendiri bagi anak-anak yang akan bermain. Dalam hal ini tentunya sebagai tenaga pendidik dan juga orang tua harus bisa menyesuaikan apa sih permainan yang aman, nyaman, dan sesuai untuk
dimainkan oleh anak tersebut. Dalam hal ini juga tentunya membawa perkembangan bagi aspek-aspek yang ada dalam diri anak. Dengan permainan yang sesuai dengan hal-hal yang ingin dimainkan oleh anak, tentunya membawa dampak baik yang lebih cepat dalam diri anak. Hal ini juga dikemukakan oleh Middleton tahun 1974 yang mengatakan bahwa ada 6 jenis permainan yang sesuai untuk anak, mulai dari usia 2 tahun sampai dengan usia 5 tahun. Kemudian untuk jenis yang pertama ada permainan bebas, kedua permainan mengamati, ketiga permainan sendiri, keempat permainan paralel, kelima permainan asosiatif, keenam permainan berkelompok. Dalam permainan bebas sendiri yang dimaksudkan adalah suatu anak-anak hanya akan melihat di sekelilingnya dan juga hanya menirukan gerakan-gerakan yang ada di sekitarnya. Permainan ini sering terjadi pada usia 2 tahun. Contoh permainannya seperti permainan meniru gerak yang ada di sekitarnya yang dilakukan oleh orang tua maupun guru yang ada di sekitarnya. Kemudian, apa sih permainan mengamati? Permainan mengamati merupakan suatu permainan di mana anak-anak melakukan suatu kegiatan dengan dirinya sendiri. Hal ini membuat anak tersebut asik sendiri dan tidak memperdulikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, permainan ini biasanya dilakukan oleh anak usia kisaran 2 tahun ke atas. Contoh permainannya seperti anak-anak yang sedang mengamati temannya bermain lompat tali. Kemudian yang ketiga ada permainan sendiri. Apa yang dimaksud dengan permainan sendiri? Permainan ini lebih cenderung ke anak yang bermain sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain, orang tua maupun guru. Akan tetapi yang dimaksud tanpa ikut campur di sini orang tua ataupun guru sebagai tenaga pendidik mengamati dari jauh apa yang dilakukan oleh anak tersebut, apa permainan yang dilakukan oleh anak tersebut. Contoh dari permainan ini seperti anak yang sedang melakukan permainan dengan jari mereka sendiri seperti berhitung menggunakan jari. Kemudian permainan paralel. Apa sih yang dimaksud dengan permainan paralel? Permainan ini tentunya ada pada fase anak di mana anak mulai bermain bersama temannya, namun dilakukan secara terpisah. Seperti halnya anak bermain permainan yang sama jenisnya akan tetapi memainkannya dengan sendiri-sendiri. Contoh dari permainan ini seperti permainan balok. Permainan ini sering dilakukan pada anak usia masuk TK, awal-awal masuk TK. Kemudian apa sih permainan asosiatif? Pada permainan ini lebih cenderung terhadap sikap anak yang awalnya mulai sadar dengan sesama temannya, di mana pada permainan ini anak mulai tumbuh rasa ingin bekerja sama dengan temannya, dan hal itulah yang membuat anak-anak mulai bersosialisasi dengan temannya. Hal ini biasa dilakukan oleh anak-anak yang akan memasuki SD. Contoh dari permainan ini seperti bermain kejar-kejaran, bermain peta umpet, dan lain hal sebagainya. Kemudian ada yang terakhir yaitu permainan berkelompok. Dalam permainan kali ini, anak mulai bisa mengatur dan melakukan permainan yang dilakukan secara bersama-sama. Pada permainan kali ini, anak-anak sudah bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai suatu yang ingin diinginkan. Hal ini biasanya sering dilakukan oleh anak-anak yang sudah memasuki jenjang SD. Contoh dari permainan ini seperti permainan peran. Contohnya membangun rumah-rumahan, bermain sekolah-sekolahan, dan lain hal sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih rekan saya, Lina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya ragam permainan anak bagi perkembangan anak TK. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang manfaat. Nah, sebelumnya kita kan sudah
sama-sama tahu bahwasannya di taman kanak-kanak adalah tempat untuk anak bermain. Anak usia dini di taman kanak-kanak bukan hanya untuk bermain, namun mereka juga belajar. Jadi media yang disediakan oleh pendidik, entah itu alat permainan edukatif atau alat peraga edukatif, hal tersebut akan sangat membantu dalam perkembangan aspek-aspek yang ada pada diri anak. Yang pertama, apa sih manfaat dari ragam permainan tersendiri itu? Yaitu dalam penyampaian materi pembelajaran dapat beragam. Artinya apa? Dalam hal ini, pendidik menyediakan berbagai macam permainan, namun tetap permainan yang diberikan membantu anak dalam perkembangannya. Contohnya, semisal guru akan memfokuskan dalam aspek kognitif. Guru bisa menggunakan kertas origami, menyediakan kertas origami ataupun Lego untuk anak mengeksplor dan mencoba untuk mengembangkan aspek kognitifnya. Yang kedua yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Tentunya dengan media yang disediakan beragam, anak akan lebih tertarik untuk menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Dan ketika guru menjelaskan menggunakan media ataupun beragam permainan, anak akan merasa lebih jelas. Karena apa? Karena anak melihat langsung media yang disebut oleh guru. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih aktif. Ketika guru menggunakan permainan sebagai media pembelajaran, maka akan menciptakan komunikasi dua arah yang aktif. Semisal di dalam kelas, guru mengajak anak untuk bermain permainan kotak pos. Nah, ketika guru menyanyikan lagu Kota Pos, maka anak-anak juga akan ikut bernyanyi. Di samping itu, ketika anak bernyanyi berarti anak itu lagi bermain. Dan ada juga nanti ketika permainan Kota Pos, anak akan bisa menyebutkan nama-nama hewan ataupun tumbuhan sebagai bentuk dari pembelajaran untuk anak. Selanjutnya yaitu dengan media bermain, anak tidak gampang bosan. Jadi media yang disediakan oleh guru nantinya tentu beragam. Anak-anak bisa memilih sesuka hati mereka akan menggunakan media mana untuk hari itu menemani mereka belajar. Mungkin saja mereka bisa bilang, "Bu, hari ini saya ingin bermain Lego, Bu. Bu, besok saya ingin bermain di luar, Bu, untuk bercocok tanam dan lain sebagainya." Dan yang terakhir yaitu ragam permainan menjadikan anak lebih produktif. Dengan banyaknya permainan yang kita kenalkan dan mereka lakukan, mereka akan lebih sering bergerak. Maka hal itu akan membuat anak lebih produktif. Tentunya, selain memiliki manfaat, ragam permainan anak itu juga memiliki penting dalam perkembangan anak. Apa sih pentingnya ragam permainan terhadap anak TK? Jadi, pentingnya ragam permainan untuk anak TK yang pertama, membantu mengembangkan 6 aspek pada anak. Kita sudah mengetahui bahwasannya ada 6 aspek yang perlu kita jaga untuk kita kembangkan pada diri anak. Mulai dari aspek fisik motorik, agama, bahasa, sosial emosi, seni, dan juga kognitif. Dengan ragam permainan yang ada, itu akan memberikan anak kebebasan dalam membantu mereka mengembangkan 6 aspek dalam diri mereka. Semisal mereka bisa bermain gendang untuk mengembangkan aspek seninya, ataupun mereka bermain Lego untuk mengembangkan aspek kognitifnya dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan anak kebebasan dalam berkembang. Ragam permainan yang diberikan kepada anak tentunya nantinya kan banyak macamnya. Hal itu memberikan kesempatan terhadap anak untuk memilih kebebasan mereka ingin yang mana. Nah, yang terakhir yaitu membuat anak kreatif. Sudah dijelaskan bahwasannya ragam permainan itu kan banyak jenisnya. Keberagaman itu membantu perkembangan otak dalam anak untuk berlaku aktif dan kreatif menggunakan permainan yang ada. Nah, semisal nih, guru menyediakan Lego, anak bisa kreatif. Lego itu akan dibuat apa? Itu adalah kreativitas masing-masing anak. Jadi, manfaat serta pentingnya suatu ragam permainan atau media yang disediakan oleh guru untuk
untuk anak itu sangat perlu dipahami oleh pendidik. Agar apa? Agar kita tahu, oh kita harus menyiapkan apa nih untuk membantu mengembangkan 6 aspek yang ada pada diri anak. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya tentang kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan layar saya persilahkan. Berikut adalah kesimpulan yang kelompok kami dapat dari materi ini. Permainan anak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam keadaan sukarela, dalam ruang tertentu, dan membuat mereka gembira. Dalam ragam permainan untuk anak usia dini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor yang mempengaruhi mulai dari kesehatan, kecerdasan atau inteligensi, jenis kelamin, lingkungan atau tempat tinggal dan bermain anak, dan status sosial serta ekonomi. Tidak hanya itu, permainan anak juga memiliki jenis, yaitu ada permainan bebas, permainan mengamati, permainan sendiri, permainan paralel, permainan asosiatif, dan permainan berkelompok. Ada juga permainan sensor motorik, permainan praktis, permainan pura-pura, permainan sosial, permainan fungsional, permainan konstruktif, dan game. Sedangkan manfaat dari permainan sendiri yang utama yaitu untuk membantu secara maksimal dalam mengembangkan 6 aspek terhadap anak usia dini, mulai dari aspek fisik motorik, agama, bahasa, seni, sosial emosi, dan kognitif. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Untuk yang selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-temannya semua yang telah menjelaskan materi sangat baik dan terperinci. Untuk semuanya, sekian presentasi dari kelompok 5 tentang ragam permainan anak sesuai perkembangan anak TK. Kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.